Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024. Kita akan membahas sebuah topik Hari Sabat untuk manusia. Kita lihat maknanya. Bagaimana tentang Hari Sabat ini, bagaimana mengaplikasikannya pada hari-hari ini. Yang akan kita bahas dari Lukas 6 ayat 1 sampai 5. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kepada Engkau. Kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami Tuhan, kami memilih untuk membuka pintu hati kami, menyerap kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya bacakan bagi kita sekalian. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. 2. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? 4. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Ayat yang kelima, kata Yesus lagi kepada mereka. Ini kuncinya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini kita harus mengerti waktu kita mengobservasi ayat yang 5 ini, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita melihat pertanyaan yang diajukan oleh orang Farisi. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Ini pertanyaan dari orang Farisi menyangkut hukum tambahan tentang hari Sabat yang diberikan oleh orang Farisi. Jadi ini sebenarnya di luar hukum Sabat yang Tuhan berikan di dalam 10 perintah Allah, ini lebih banyak kepada hukum Farisi. Karena itulah Tuhan menjawab, aku ini Tuhan atas hari Sabat loh ini. Ya. Bahkan dia memberikan konteks yang lebih jelas lagi. Kalau kamu menganggap aku melanggar hukum Sabatmu, bagaimana tuh dengan Daud dan orang-orangnya? Padahal roti yang ada di bait Allah itu dipersembahkan hanya dan boleh hanya dimakan oleh imam, nggak boleh orang lain. Daud dan pengikutnya makan. Nah, kita lihat pembahasannya di sini. Lagi ya, kita baca dulu Markus 2 ayat 27. Markus 2:27 mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, orang Farisi, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kita perhatikan ya, tadi Lukas 6 ayat 5, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia berdaulat atas hari Sabat. Dan kemudian dia katakan dalam Markus 2:27, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, saya mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Pada sebuah potret di tembok rumah saya, demikian kata penulis Daily Bread, yang namanya disingkat dengan DCM, memulai kisahnya. Terlihat sebuah garu berkarat yang tersandar di sebuah tiang di sebuah kebun sayuran yang ditumbuhi ilalang dengan lebat. Artinya sudah tidak terurus. Saya mengambil foto itu, kata sang penulis, beberapa bulan setelah ayah mertua saya meninggal. Dan tak ada seorang pun yang merawat kebun yang biasanya terpelihara dengan baik. Ya, karena itu ilalangnya tinggi. Suatu sore, ia menyandarkan garunya di sebuah tiang, berjalan masuk rumah, dan tidak pernah keluar lagi.
Potret itu mengatakan kepada saya dua hal mengenai pekerjaan. Pertama, saya harus melakukannya selagi masih bisa. Alkitab mengatakan selagi masih siang. Kedua, saya harus tetap terfokus pada pekerjaan itu dan tidak membuatnya lebih penting daripada yang sebenarnya. Karena waktu hidup saya terbatas. Saya butuh hikmat dari Allah agar dapat memanfaatkan setiap waktu seperti yang seharusnya. Ketika Yesus menyembuhkan seorang laki-laki yang buta sejak lahir, dia berkata kepada murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yohanes 9 ayat 4-5. Kita harus melihat konteks perkataan Yesus ini dalam zaman itu, dalam kebudayaan zaman itu, di mana belum ada electricity, belum ada tulisan untuk orang buta dan sebagainya, semua keterbatasan pada saat itu. Kata-kata itu kita refleksikan dengan pengertian melihat dari sudut pandang observasi kita pada saat itu. Sehingga kita mengerti konteks pembicaraan daripada Yesus ini. Nah, saat Yesus mengerjakan kebun milik Bapaknya di bumi ini, dia menunjukkan bagaimana bekerja dengan bijaksana, yaitu dengan menyeimbangkan antara kerja dan istirahat. Ia tidak pernah menganggap produktivitas lebih penting daripada doa. Dan dia tidak pernah terlalu sibuk dengan sebuah program sehingga tak sempat menolong sesama yang membutuhkan. Yesus juga bekerja mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat. Hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau manusia untuk hari Sabat, manusia diperbudak oleh hari Sabat. Manusia nggak bisa enjoy hari Sabat. Nah, Tuhan, doa kita akan seperti ini. Berilah kami hikmat untuk bekerja dengan setia selama hari masih siang. Kemanusiaan yang ditonjolkan di dalam hal ini. Apakah hari Sabat merintangi orang untuk berbuat baik? Yesus juga bertanya hal yang sama. Apakah hanya hari Sabat kita tidak boleh berbuat baik? Kita lihat kontroversial pernyataan orang-orang Farisi ini bagaimana Yesus menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ditimbulkan ini akibat peraturan yang ditambahkan oleh orang Farisi dan menganggap peraturan yang mereka berikan itu setara dengan hukum yang Tuhan berikan tentang hari Sabat dalam 10 perintah Allah. Akan kita pelajari. Pekerjaan adalah berkat bila pekerjaan itu menjadi berkat bagi sesama. Saya ulang. Pekerjaan adalah berkat bila pekerjaan itu menjadi berkat bagi sesama. Apakah Yesus waktu menyembuhkan orang pada hari Sabat itu menjadi berkat? Ya. Maka apa yang dilakukan itu menjadi berkat. Nah, sekalipun orang Farisi menuduh bahwa Yesus telah melanggar hari Sabat, pada kenyataannya Yesus hanya melanggar penafsiran ekstrem mereka mengenai Sabat itu sendiri. Dia tidak melanggar hukum Sabat yang diberikan Tuhan, yang tertulis dalam 10 perintah Allah. Yang dilanggarnya adalah penafsiran orang-orang Farisi ini. Karena mereka menambahkan lagi on top dari apa yang tertulis dalam 10 perintah Allah. Yesus menyatakan bahwa praktek Sabat tidak boleh merosot menjadi suatu bentuk upacara keagamaan yang harus dipelihara dengan mengorbankan kebutuhan penting manusia. Apakah manusia memiliki kebutuhan untuk disembuhkan? Iya. Kalau nggak boleh bekerja untuk menyembuhkan pada hari Sabat, rumah sakit tutup loh.
Nggak ada operasi emergency loh. Kan nggak seperti itu dia dalam hal ini. Nah, seringkali kita menafsirkan untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan segelintir orang-orang tertentu di dalam hal ini, yang mereka sendiri sebetulnya tidak mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Ini munafik. Pernyataan ini nanti kita pelajarin. Yesus terbuka di dalam hal ini. Jadi tujuan argumentasi di dalam hal ini bukanlah untuk benar-benaran, tapi untuk mencari kebenaran absolut. Itu tujuan argumentasi yang diberikan untuk kita pelajari. Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Lukas 6 ayat 5 mengatakan tadi. Kita pegang ini dulu. Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia yang memberikan peraturan 10 perintah, dalam 10 perintah Allah tentang kekudusan, kuduskan hari Sabat itu. Nah, Sabat harus digunakan agar kita dapat meninggalkan pekerjaan sehari-hari serta usaha mencari keuntungan material dan berbalik kepada Allah sebagai suatu ikrar bahwa Dialah Tuhan atas segenap kehidupan ini. Makanya pada waktu mana diturunkan dari langit pada masa Eksodus, orang tidak dibenarkan memungut mana pada hari Sabat. Hari Sabat dimulai pada hari Jumat pada waktu matahari tenggelam sekitar jam 6 sore dan berakhir pada hari Sabtu pada waktu matahari tenggelam sekitar jam 6 sore. Jadi kira-kira hari Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore itu hari Sabat yang harus dikuduskan. Nanti saya akan bahas mereka nggak boleh mengeluarkan uang ini dan itu, nggak boleh memindahkan barang kecuali dengan siku, atau kalau barang kecil seperti kancing bisa dipindahkan dengan ditiup, boleh ditiup. Alasan-alasan yang tidak masuk akal. Saya sendiri mengalami hal ini saat kerja di Cedar Sinai. Saya berada di North Tower, waktu orang di South Tower melambaikan tangan. Aturan rumah sakit, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang kurang penting kalau ada orang memberikan isyarat perlu pertolongan. Saya datang ke South Tower dari North. Saya tanya, apa yang dapat saya bantu? Tolong pencetkan tombol elevator. Saya lihat orangnya sehat. Anda sehat. Anda bisa melambaikan tangan. Anda bisa berjalan. Kenapa nggak bisa menekan tombol itu sendiri? You have the power to do so. I'm Jewish, katanya. Saya bingung. Dan saya jawab, I'm Chinese. Dia marah. Hari ini hari Sabat, katanya. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya? Izinkan satu pertanyaan. Boleh, katanya. Yang flush toilet tadi pagi siapa? Flush toilet boleh. Pencet tombol elevator nggak boleh. Ini kan nggak masuk akal. Di dalam hal ini. Ini mereka buat bukan itu yang dimaksudkan tadi. Hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Mereka menambahkan beban kepada manusia. Dengan segala peraturan di luar apa yang Tuhan tentukan mengenai hari Sabat ini. Ini buatan orang Farisi. Nah, Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat ini. Dia menentukan ini. Sabat harus digunakan agar kita dapat meninggalkan pekerjaan sehari-hari serta usaha mencari keuntungan material dan berbalik kepada Allah sebagai suatu ikrar bahwa Dialah Tuhan atas segenap kehidupan ini. Tambahan pula, kata-kata dan tindakan Yesus yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 6-10 mengajar kita bahwa hari Tuhan itu harus menjadi suatu kesempatan untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan, baik secara rohani maupun secara jasmani, karena hal ini akan menjadi berkat yang mendatangkan kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan itu sendiri. Orang-orang Farisi menegur murid-murid Yesus karena memetik dan memakan bulir gandum pada hari Sabat. Melakukan hal ini berarti melanggar hukum buatan orang Farisi. Yesus menunjukkan bahwa menurut alur pemikiran tersebut, Daud tidak hanya melanggar hukum karena roti hanya boleh dimakan oleh imam. Ia juga menghapusnya seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 1-4 dan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Kalau memang roti ini dikhususkan untuk imam dan Daud makan, dengan demikian Daud menyatakan dalam tindakannya dia bersama orang-orang bersama-sama dengan dia, menyatakan bahwa hukum itu tidak lagi berlaku. Yesus mengajukan ini.
dalam argumennya kepada orang-orang Farisi ini. Lihat kebenaran itu sampai di mana. Dia menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu jauh lebih penting. Yang aku inginkan bukan korban katanya, tapi ketaatan. Di dalam hal ini, dia melihat bahwa kemanusiaan itu, kita taat kepada Tuhan untuk mengasihi sesama manusia itu di atas segala korban apapun bentuknya. Korban bakaran, korban sembelihan, dan sebagainya. Bahwa orang-orang ini lapar, wajib ditolong. Bahwa orang itu sakit, wajib ditolong. Bahwa lembu jatuh dalam paret, perlu ditolong. Bahwa mereka haus, perlu dibawa ke sumur untuk diberi minum. Ini nanti kita bahas. Orang-orang Farisi menegur murid-murid Yesus ini karena mereka memetik dan memakan bulir gandum pada hari Sabat. Ini salah menurut mereka. Padahal aturan ini mereka tambahkan. Tidak tertulis. Mereka menambahkan ini. Jadi memberatkan. Membuat orang lain menjadi budak dari aturan-aturan yang mereka lakukan. Karena itulah Yesus berkata kepada muridnya, kamu boleh mendengar pengajaran daripada orang Farisi, tapi jangan mengikuti. Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Memelihara hari Sabat adalah salah satu dari 10 perintah Allah. Ya, kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Lihat itu, orang asing juga nggak boleh. One house, one rule. Satu hukum berlaku bagi semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Manusia diciptakan hari ke-6, masuk ke dalam peristirahatan pada hari Sabat. Artinya kembali sejalan dengan pernyataan tadi, bahwa hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, menjadi budaknya hari Sabat. Oh, bukan. Ya, kita lihat semua firman Tuhan itu tidak pernah bertentangan, tapi inline satu dengan yang lainnya. Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi telah menyalahgunakan hukum Sabat. Ya, mereka menyalahgunakan hukum hari Sabat ini. Mereka menundukkan kehendak Tuhan pada peraturan buatan mereka sendiri. Yesus mengambil otoritasnya yang sah atas hal itu. Aku Tuhan loh atas hari Sabat. Mengapa kamu mau bermain Tuhan? Menambahkan aturan di atas aturan yang ada. Aku yang menciptakan aturan atas hari Sabat itu. I'm the Lord over Sabbath. Nah sekarang kamu memberikan yang lain. Kamu mau bermain Tuhan. Not right. Tidak jelas apakah Yesus sedang memperjelas spirit of the law, roh hukum, versus the letter of the law, surat hukum, atau menempatkan hukum baru. Tapi yang jelas di sini, Alkitab juga mencatat, hukum tertulis itu mati, yang menghidupkan itu adalah roh. Di dalam hal ini. Menarik untuk dicatat bahwa tidak ada pemimpin gereja dalam perjanjian baru, termasuk Yesus, yang menerapkan hukum Sabat bagi gereja. Yesus bukan sekedar Tuhan atas hari Sabat, dia adalah sahabat kita. Kalau kita belajar dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, masuk ke dalam peristirahatan di dalam Yesus. Artinya kita tidak berusaha untuk mendapatkan keselamatan. We are just resting in Him untuk mendapatkan keselamatan yang diberikan sebagai anugerah kepada kita. Karena keselamatan itu adalah anugerah. We are resting in Him, our true Sabbath.
Bukan karena usaha kita untuk mendapatkan kehidupan kekal itu. Istirahat sehari adalah hal yang baik. Namun tidak wajib bagi pengikut Yesus seperti yang tertulis dalam Markus 2 ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jangan sampai hari Sabat memperbudak seperti yang kita lihat dilakukan oleh orang Farisi. Mereka kalau mau naik bis, mereka bayar sebelum jam 6 sore hari Jumat atau selepas Sabtu setelah jam 6 sore. Nggak boleh. Aturan mereka tambah yang bukan-bukan di dalam ini. Padahal Tuhan tidak menempatkan ini. Markus mencatat sebuah komentar yang tidak dimasukkan oleh Lukas. Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, hari Sabat diadakan untuk manusia ini pernyataan dari Tuhan Yesus. Orang Farisi menambahkan sehingga membuat manusia untuk hari Sabat, memberikan beban kepada manusia. Kancing baju misalnya jatuh ya, nggak boleh pungut. Nggak boleh pungut, itu kerja. Ngangkat sendok yang diisi makanan ke dalam mulut jauh lebih berat dari mengangkat sebutir kancing yang jatuh ke lantai. Itu dia yang nggak masuk akal. Manusia diperbudak dengan bermacam aturan. Karena itulah Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi hukum Taurat itu. Seperti apa yang diberikan. Kita resting di dalam dia, di dalam Yesus ini, Ibrani 4, yang memenuhi hukum Taurat ini. Kita bonceng pada dia. Itu dia. Tapi bukan berarti kita tidak perlu melakukan 10 perintah Allah. Oh iya, harus tetap melakukan 10 perintah Allah. Kalau kita tidak melakukan 10 perintah Allah, maka kita tidak peduli tentang menghormati Tuhan dan namanya ini. Orang-orang Farisi menuduh murid-murid Yesus melanggar hukum Sabat dan memetik dan memakan bulir gandum tadi. Sebagai tanggapan, Yesus menunjukkan bahwa orang-orang Farisi tersebut akan membela tindakan Daud yang mengambil roti upacara dari bait suci. Sebuah pelanggaran yang jauh lebih terang-terangan dan jauh lebih berat. Karena itu dikhususkan untuk imam. Tapi ini kan kemanusiaan dikatakan. Jauh lebih penting di dalam hal ini. Yesus mengkritik juga tuh orang-orang Farisi. Orang Farisi katakan kepada orang tuanya, apa yang ada pada kami telah kami persembahkan kepada Tuhan. Sekarang kami nggak punya apa-apa lagi, Pak, Ma, untuk bantu kamu. Munafik, kata Tuhan Yesus. Kalau orang tuamu sedang ada di emergency room, kamu membutuhkan uang untuk membayar segala dana-dana itu karena uangmu nggak cukup. Forget about your offering. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dalam catatan Matius mengenai kejadian yang sama, Yesus juga menunjukkan bahwa para imam bekerja pada hari Sabat. Bisa dibaca di dalam Bilangan 28 ayat 9 dan ayat 10. Matius 12 ayat yang kelima. Dia menggunakan perumpamaan hiperbola bahwa mereka mencemarkan hari Sabat untuk mengungkapkan betapa kerasnya mereka bekerja. Namun mereka tidak bersalah. Hari ini juga diperbolehkan untuk memberi minum. Hal ini maksud saya. Hal ini juga diperbolehkan untuk memberi minum dan memberi makan hewan. Serta meringankan penderitaan yang tidak perlu. Mengapa tidak memberikan konsesi yang sama untuk masyarakat? Kalau hewan boleh diberi makan dan minum, boleh digerek, dibawa, atau kalau ada hewan yang jatuh ke dalam paret, boleh dikeluarkan. Mengapa kalau orang sakit nggak boleh disembuhkan? Mengapa nggak boleh? Kalau mengangkat sendok yang berisi makanan dibawa ke dalam mulut boleh, kenapa nggak boleh bawa kancing yang sebuah kancing yang jatuh ke lantai? Kenapa nggak boleh dipungut? Why? Singkatnya, Yesus memperjelas bahwa hukum Taurat mempunyai tujuan yang lebih besar daripada sekedar diikuti secara literal tanpa pengertian. Hukum tertulis itu, tulisan itu mati, roh yang menghidupkan. Mengertilah tuntunan Tuhan. Ada makna di balik hukum Tuhan. Dan beberapa tujuan Tuhan lebih tinggi daripada tujuan lainnya.
memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, misalnya, lebih penting daripada ritual-ritual seremonial. 1 Samuel menulis demikian. Kalau saya nggak salah itu dalam pasal 15. Ya. Yang Tuhan kehendaki itu apa sebetulnya? Belas kasihan. Belas kasihan. Itu yang Tuhan inginkan. Jauh lebih daripada segala korban sembelihan ini. Jauh lebih daripada itu. Kalau kita, itu contohnya. Aku mau pergi ke bait Allah. Aku terlambat. Ada orang yang dirampok. Imam lewat. Nggak peduli. Di mana belas kasihan itu sebetulnya? Apakah korban kepada Tuhan itu lebih berkenan daripada membantu orang sedang dalam kesulitan? Nah, Alkitab mengajarkan membantu orang sedang dalam kesulitan habis dirampok tersebut. Itulah pengorbanan yang seutuhnya yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Itu penting. Sekali lagi, Yesus menggunakan tradisi Yahudi yang dianut oleh orang-orang Farisi untuk membuktikan maksudnya. Dia menggunakan bahasa orang Farisi untuk membuat orang Farisi mengerti. Tapi mereka menutup diri. Dalam salah satu komentar atas Keluaran pasal 31, ayat yang ke-14, seorang rabi menyarankan bahwa itulah hari kudus bagimu. Dia berbicara tentang hari Sabat. Hari Sabat itulah hari kudus bagimu. Sebenarnya berarti kudus bagimu. Atau kamu harus memelihara hari Sabat demi untuk kepentinganmu. Komentar lain. Hari Sabat diberikan kepadamu, tetapi hari Sabat tidak boleh menjadi tuan atas hidupmu. Saya ulang ya. Hari Sabat diberikan kepadamu, itu kudus bagimu. Tetapi hari Sabat tidak boleh menjadi tuan atas hidupmu. Why do you want to give power unto Sabbath? Enggak tertulis dalam hukum 10 perintah Allah. Artinya menurut logika orang Farisi sendiri, peraturan perjanjian lama yang ketat mengenai hari Sabat adalah demi keuntungan orang banyak. Hal-hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi beban atau pengorbanan. Jangan sampai peraturan yang diberikan oleh Tuhan ditambahkan lagi sehingga menjadi beban bagi orang untuk menjalankan hari Sabat. Yang seharusnya dinikmati oleh manusia karena diberikan kepada manusia, sekarang menjadi beban karena aturan baru yang diberikan oleh orang Farisi. Kita tidak boleh menambahi. Alkitab mencatat jangan menambah ataupun mengurangi. Jangan. Yesus membahas hal ini dalam Matius 12 ayat 7. Kisah paralel dari kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat 23 sampai 28. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ini yang saya katakan tadi. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Hari Sabat harus menjadi rahmat, bukan pengorbanan. Dan membiarkan orang yang lapar untuk makan adalah rahmat yang besar. Jika hal ini berlaku bagi para murid, maka hal ini juga berlaku bagi kita. Meskipun gereja tidak diharuskan untuk menjalankan hari Sabat dengan cara seremonial yang sama seperti orang Yahudi, ada baiknya kita menerima tawaran Tuhan untuk beristirahat. Manusia, hari Sabat diberikan kepada manusia. Jangan sampai ada orang lapar pada hari Sabat, kita mengatakan hari ini hari Sabat, tunggulah sampai lewat Sabat. Tunggu another 24 hours. Doesn't make sense. Hari Sabat diadakan untuk manusia sekali lagi dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2:27 tadi. Sabat dimaksudkan sebagai waktu istirahat yang menjauhkan kita dari Tuhan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Apakah melakukan kebaikan itu mendekatkan kita kepada Tuhan? Sangat. Karena Tuhan itu baik. Ini karakter Tuhan. Hal ini secara langsung berhubungan dengan konflik
berikutnya antara Yesus dan orang Farisi. Mereka mengambil secara literal. Plus yang mereka tambahkan. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Atau apakah itu pekerjaan yang tidak dibenarkan? Pandangan Yesus tentang hal ini jelas tertulis dalam Lukas 6 ayat 6-11. Bahwa menyembuhkan orang pada hari Sabat adalah sebuah rahmat yang besar. Dan hal ini jauh lebih bermanfaat dari upacara seremonial dengan memotong ternak yang dipersembahkan sebagai korban bakaran sementara ada orang lain yang menderita. Nggak ada gunanya itu. Orang lain menderita dibiarkan. Dia butuh operasi emergency misalnya. Aku ingin melakukan persembahan dulu. Doesn't make sense. Tuhan tidak mau itu. Tadi telah kita baca, dia membutuhkan belas kasihan lebih daripada upacara seremonial lainnya. Jika imam diperbolehkan untuk memotong ternak pada hari Sabat, lantas kenapa Yesus tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus bertanya juga, jika anakmu yang harus disunat dan penyunatan itu jatuhnya pada hari Sabat karena hari ke-8, apakah kamu tidak menyunati anakmu? Tetap aja disunat. Ini kan munafik katanya. Kalau nggak boleh, ya nggak boleh. Hari ke-9 dilakukan. Tapi mereka, oh hari ini hari ke-8 pokoknya. Mau saban, nggak peduli. Anak gue mesti disunat. Munafik di dalam hal ini. Seenak-enaknya yang mana boleh tentukan untuk dikerjakan di dalam hal ini. Mereka yang nggak boleh, mereka bisa bikin boleh dengan menambahkan ketentuan-ketentuan tertentu untuk menguntungkan mereka. Bukankah menyembuhkan orang pada hari Sabat itu jauh lebih bermanfaat? Dalam hal inilah Yesus mempraktekkan Matius 12 ayat 7 yang kita baca tadi. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Matius 12 ayat 7. Catatkan itu. Selain itu, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia dipermuliakan melalui kesembuhan yang diterima orang sakit yang sembuhkan. Mereka bebas dari rasa sakit. Coba bayangin kalau dia harus menderita rasa sakit karena usus buntu. Harus tunggu 24 jam. Kalau itu dibebaskan, bukankah dia memuliakan Tuhan? Bukankah akibat apa yang kita lakukan itu lebih daripada seremonial? Kemanusiaan itu yang tuntunkan Tuhan karena manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Dan lagi hari Sabat diciptakan untuk manusia. Dan bukan manusia untuk hari Sabat sehingga menjadi beban. Beban penderitaan karena dia usus buntu. Jangan. Karena aturan-aturan lain yang ditambahkan. Dengan demikian manusia dapat menikmati hari Sabat yang diciptakan baginya untuk dapat saling menolong satu dengan lainnya. Sesama manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Saya membuat catatan di sini. Kristus menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia di atas hari Sabat dengan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan hari Sabat diberikan kepada manusia. Tapi hari Sabat tidak boleh menjadi Tuhan atas hidup manusia. Dan lagi Matius 12 ayat 7 tadi, yang ku kehendaki kata Tuhan ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dengan menolong orang pada hari Sabat, belas kasihan, kita sebenarnya memuliakan Kristus yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pernyataan Yesus tentang hari Sabat ini lebih meluas lagi pada saat kita membaca kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15, pasal yang kelima maksud saya, membaca Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 17 dan ayat 18. Saya baca Yohanes 5 ayat 17 ya. Yesus berkata, Yohanes 5 ayat 17 berkata, tapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada orang Farisi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. But Jesus answered them, My Father has been working until now, and I have been working. Dia menyamakan dirinya setara dengan Allah. Tambah marah orang Farisi. Bukan aja mereka menganggap dia melanggar hukum Sabat, sekarang dia menyamakan dirinya dengan Bapak. Bapakku bekerja, aku juga bekerja. Aku dan Bapak sama, aku dan Bapak satu.
Marah orang Farisi. Berusaha lebih banyak lagi untuk membunuh dia. Masalahnya adalah mereka tidak dapat melihat dan menerima kebenaran yang disampaikan oleh sumber kebenaran satu-satunya. Jika mereka menolak Yesus sebagai sumber kebenaran satu-satunya, mereka tidak memiliki sumber kebenaran yang lain lagi. Karena memang nggak ada. Yesus telah membuat marah para pemimpin agama setempat karena menyembuhkan seorang pria yang cacat selama 38 tahun. Pada hari Sabat terjadinya. Hal ini menurut pandangan tradisional melanggar perintah untuk tidak bekerja pada hari Sabat yang mereka ambil secara literal. Padahal dikatakan sana kuduskanlah hari Sabat. Tidak dilarang orang itu bekerja, nggak ada. Kamu nggak boleh kerja. Kalau pekerjaan itu mendatangkan keuntungan kita semata-mata untuk memperkaya diri kita karena keserakahan kita dan sebagainya. Itu yang dikatakan Alkitab tidak menguduskan hari Sabat. Seperti mereka dalam keserakahan mengambil jumlah mana yang lebih banyak padahal cukup untuk sehari, besok masih ada. Mereka ambil materi di dalam hal ini. Bukan membantu orang lain di dalam hal ini. Kalau misalnya ada orang sakit lumpuh yang tidak bisa pergi mengumpulkan, mereka mengambil untuk orang lumpuh tersebut, apakah Tuhan marah? Tidak. Karena membantu sesama di dalam hal ini. Daripada menyelidiki kuasa yang memungkinkan yang terdapat pada Yesus untuk menyembuhkan orang sakit tersebut melalui mujizat yang oleh Yohanes disebut sign atau tanda, orang-orang Farisi malah mengkritik Yesus karena melanggar adat istiadat mereka mengenai Sabat. Mereka pentingkan ini. Kamu melanggar loh. Kenapa nggak bisa berpikir dari sisi lain? Yesus berbelas kasihan kepada orang yang sudah 38 tahun menderita cacat ini terbaring di tempat tidur di kolam Siloam. Bethesda, brother. Kenapa nggak bisa memikirkan seperti begitu? Berbelas kasihan kepada orang ini. Kenapa enggak? Dari mana ya datangnya kuasa ini sehingga dia memerintahkan orang itu? Angkatlah tilammu dan berjalan. Nggak pegang. Cuma ngomong doang. Kenapa nggak bisa berpikir dari mana ya kuasa ini? Oh, he is somebody. Where does he get that power from? Why don't you ask that question? Rather than asking, why did you violate our Sabbath? Kita lihat nih pengertian daripada literal perkataan yang tertulis yang dimengertikan, ditafsirkan secara salah. Tampaknya ini adalah sesuatu yang Yesus rencanakan untuk memprovokasi orang-orang munafik ini dengan sengaja. Dapat dibaca dalam kitab Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Lanjutkan ayat 9 sampai dengan 14. Yohanes pasal yang kelima 16 menunjukkan bahwa orang-orang ini berusaha menganiaya Yesus karena pilihannya untuk mengabaikan peraturan dan ketentuan tambahan mereka tentang hari Sabat. Matius 15 ayat 39, ayat 3 sampai 9. Jadi mereka ingin menganiaya Yesus bahkan membunuhnya karena melanggar aturan tambahan mereka. Dia tidak melanggar ketetapan yang Tuhan berikan mengenai hari Sabat. Dia sendiri sebetulnya memberikan ini. I'm the Lord over Sabbath. Aku Tuhan atas hari Sabat. Dia yang menuliskan ini. Di sini Yesus memulai pembelaan terhadap pelayanannya dan melibatkan Bapaknya. Ini adalah bagian dari presentasi yang jelas dalam perjanjian baru tentang Yesus sebagai Tuhan. Dan mereka yang mendengar firman-Nya memahami pernyataan ini dengan sangat baik. Di sini Yesus menyatakan bukan hanya bahwa Allah adalah Bapaknya, namun ia bekerja sebagaimana Allah juga bekerja. Aku melakukan segala sesuatu karena aku melihat Bapakku melakukan. Itu pernyataan Yesus. Artinya aku sudah ada bersama-sama dengan Bapa dari kekekalan sampai kekekalan. Aku kekal, aku Tuhan. Itu perkataan lain nih. Orang Farisi mengerti ini, membuat mereka tambah marah. Dengan demikian, Yesus secara terang-terangan mengatakan kesetaraannya, equality, dengan Allah Bapa, with God Himself. I am God, perkataan lain yang disampaikan Yesus.
Seperti yang ditunjukkan dalam ayat 18. Penduduk Yerusalem memahami dengan tepat, Yohanes 6 ya. Penduduk Yerusalem memahami dengan tepat apa yang dia maksudkan di dalam hal ini. Ya, hal ini membuat orang-orang Yahudi semakin bertekad untuk membunuh dia. Karena dia bukan saja melanggar hari Sabat dari sudut pandang mereka loh ya. Terhadap aturan yang mereka berikan ya, bukan peraturan oleh Bapa. Peraturan hari Sabat yang tertulis dalam 10 perintah Allah tidak pernah dilanggar. Yesus melanggar penafsiran orang Farisi. Salahkah dia? Oh tidak, dia Tuhan atas hari Sabat. Namun dia, Yesus, juga menyebut Allah sebagai Bapanya sendiri, menjadikan dirinya setara dengan Allah. Ini membuat orang makin benci kepada dia. Mengatakan kebenaran dibenci loh. Ini Injil mencatat beberapa kejadian ketika Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Dalam kebanyakan kasus, penyembuhan diikuti dengan konfrontasi dengan para pemimpin agama, orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, ya kan? Banyak ayat-ayatnya itu. Dalam ayat lain, yaitu dalam Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41, Yesus menyembuhkan setelah mengajar di Bait Allah, di sinagoga pada hari Sabat. Namun tidak ada konfrontasi yang dicatat karena mujizatnya dilakukan di rumah pribadi, yaitu di rumah Simon yang kemudian namanya diganti oleh Yesus menjadi Petrus. Yesus mengetahui peraturan orang Farisi mengenai hari Sabat. Jadi mengapa dia memilih untuk menyembuhkan pada hari Sabat itu? Mengapa? Penting untuk dicatat bahwa Yesus tidak melanggar hukum Allah ketika dia menyembuhkan pada hari Sabat. Dia menyembuhkan pada hari Sabat itu bukan ingin mencari konfrontasi, tapi ingin menyadarkan orang Farisi bahwa pernyataan hari Sabat diberikan kepada manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Kamu memberatkan manusia loh. Kamu sendiri juga tidak melakukan loh. Mengada-ada loh di dalam hal ini. Tapi mereka nggak sadar kan? Karena mereka sudah siap dengan jawaban-jawaban mereka. Sama seperti orang pergi diskusi, apapun yang pihak lain katakan, jawaban aku ini sudah datang dengan pernyataan. Ngapain pergi diskusi kalau nggak bisa memiliki open minded? Tentu saja tindakannya bertentangan dengan penafsiran hukum orang Farisi dan peraturan khusus mereka. Namun yang Maha Kudus dari Allah yang datang untuk menggenapi hukum itu, Matius 5:17, tidak melanggar hukum tersebut. Alasan dasar Yesus menyembuhkan pada hari Sabat adalah karena orang-orang membutuhkan pertolongannya. Dalam kitab Injil Matius 2 tadi dikatakan, yang diinginkan adalah belas kasihan. Bukan seremonial sesuatu seperti itu. Kebutuhan tidak mengenal kalender. Kebutuhan tidak mengenal kalender. Kalau ada emergency C-section, apakah karena Chinese New Year orang nggak boleh lakukan? Kan enggak. Ini kemanusiaan. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat untuk menyingkapkan kemunafikan agama orang Farisi. Dalam 3 bagian di mana penyembuhan Yesus berujung pada konfrontasi, Yesus merujuk pada bagaimana orang-orang Yahudi bekerja pada hari Sabat dengan merawat hewan-hewan mereka. Dan pekerjaan tersebut disetujui oleh orang-orang Farisi. Dalam masyarakat agraris, perawatan hewan merupakan bagian utama daripada kehidupan sehari-hari. Karena kalau hewan tidak dirawat, bagaimana bisa membajak? Yesus menunjukkan kesediaan mereka untuk bekerja pada hari Sabat, membantu seekor binatang. Lihat ya, di dalam kitab Injil Lukas pasal 13-15. Kita belajar konfrontasi ini. Sangat elokuen bagaimana Yesus menyampaikan ini. Kita belajar taktiknya. Hai orang munafik, katanya. Bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya untuk membawanya ke tempat minuman, ke sumur?
Kenapa nggak boleh? Orang sakit disembuhkan pada hari Sabat. Kamu bawa binatangmu keluar. Lukas 13 dan 15. Boleh. Menyembuhkan orang sakit nggak boleh. Hey, what's wrong with you guys? Kan itu. Dan dia dengan tepat menyatakan kemunafikan mereka karena tidak memberikan bantuan kepada keturunan Abraham. Lukas 13 dan 16. Jika aturan agamamu memperbolehkan menolong hewan pada hari Sabat, maka hal yang sama juga harus berlaku dalam menolong sesama manusia. Titik. Ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, dia juga menantang para pemimpin agama dengan pernyataan, dengan pertanyaan tentang berbuat baik atau jahat pada hari Sabat. Kita lihat dalam kitab Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Markus 3, ayat yang keempat. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Elokuen banget ya. Dia suruh pikir sendiri. Mana yang boleh? Berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat? Ya, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh nyawa orang. Membiarkan orang itu terjerumus di dalam selokan yang dalam bisa mati nanti, biarin. Yang benar. Ada orang tenggelam, biarin. Yang benar. Ada orang mengalami musibah di jalanan, tabrakan, yang membutuhkan pertolongan darurat, dibiarin hanya karena hari Sabat. Come on. Para pemimpin tetap diam dan menolak menjawab karena mereka tahu Yesus benar. Nggak mau jawab. Penyembuhannya memberikan mereka jawaban. Nggak mau jawab? Oke, lihat apa yang aku lakukan. Dia sembuhkan orang pada hari Sabat. Itu jawaban. Dia tanya dulu sebelum melakukan penyembuhan. Suruh pikir dulu. Mana yang boleh? Nggak mau jawab? Oke, aku beri jawabannya. Angkat tilammu. Itu dia. Berjalanlah katanya. Itu jawabannya. Berbuat baik. Elokuen banget. Manis ya. Cara dia melakukan. Nggak mau jawab? Nggak apa-apa. Tindakanku memberikan jawaban. Berbuat baik. Berbuat baik dan menyelamatkan nyawa adalah halal. Bahkan pada hari Sabat. Sah. Menggunakan peraturan hari Sabat untuk melakukan kejahatan atau membunuh adalah suatu penyimpangan hukum yang tidak diperkenankan kapanpun juga. Think about that. Tidak ada hukum suatu apapun yang menentang orang berbuat baik. Tapi berbuat jahat banyak hukumannya. Banyak konsekuensinya. Ya. Mari kita lihat hukum tertulis yang dimaksud. Taurat adalah hukum yang sebenarnya. Namun orang Farisi juga menambahkan tradisi mereka pada hukum yang diberikan Tuhan. Karena itu dia berkata, bangsa ini memuliakan diriku secara tradisi. Secara bibir, hati mereka jauh daripadaku. Ya, itu dikatakan oleh Tuhan. Para pemimpin agama mereka telah menggabungkan tradisi mereka dengan hukum Taurat dan menjadikan tradisi mereka sama penting dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Menyajarkan equality, menyetarakan. Ini kan nggak boleh. Yesus menentang penambahan hukum tersebut, menegur para ahli hukum Taurat dan mengatakan bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Markus 7 ayat 7. Pembatasan hari Sabat oleh orang Farisi melarang kegiatan-kegiatan berikut. Perhatikan ini baik-baik. Apa yang dilarang orang Farisi? Dilarang pada hari Sabat, yang dilarang orang Farisi itu adalah menulis. Wow. Menghapus dan merobek, melakukan transaksi bisnis. Maka nggak boleh naik bis kota dan membayar bis kota kecuali dibayar sebelum Sabat atau setelah Sabat. Belanja nggak boleh. Memasak nggak boleh. Memanggang nggak boleh. Menyalakan api lilin sekalian pun nggak boleh. Berkebun nggak boleh. Mencuci pakaian
Nggak boleh membawa apapun lebih daripada 1,80 meter. Nggak boleh. Nggak boleh dilakukan di tempat umum. Ya, membawa apapun lebih daripada 1,80 meter di tempat umum nggak boleh. Memindahkan apapun dengan tangan. Lihat ya, ini yang aneh ini. Memindahkan apapun dengan tangan, bahkan secara tidak langsung dengan menggunakan sapu untuk menyapu mangkok atau piring yang pecah, nggak boleh. Memindahkan bunga dalam vas, nggak boleh. Menyalakan lilin di atas meja, nggak boleh. Memindahkan makanan mentah, masukin ke kulkas, nggak boleh. Batu, kancing yang terlepas, nggak boleh dipindahkan. Orang-orang Yahudi dapat memindahkan benda-benda yang barusan disebut dengan siku mereka. Dengan tangan nggak boleh. Dengan tangan ini nggak boleh ya. Dengan ini nggak boleh. Dengan sikut boleh. Aneh sekali. Atau kalau benda tersebut kecil seperti kancing itu ditiup dengan nafas, boleh. Doesn't make sense to me. Ya. Tapi tidak diperbolehkan jika memindahkan benda-benda pada hari Sabat dengan mempergunakan kedua tangan ini. Sikut sekalipun Sabat boleh, tiup sekalipun Sabat boleh. Nah, maka saya pertanyakan tadi, flush toilet pada hari Sabat boleh, pencet tombol elevator pada hari Sabat nggak boleh. Kok bisa begitu cara pikirnya? Dan ini hanyalah sebagian dari daftar yang tertulis. Orang tersebut sungguh-sungguh marah loh pada saya waktu saya bertanya itu. Karena mengatakan kebenaran juga. Too bad. Makanya hari ini kan ada di Rumah Sakit Sederhana itu lift untuk hari Sabat. Jadi setiap lantai berhenti, 18 lantai ya 18 berhenti, nggak usah pencet, datang sendiri, berhenti sendiri setiap lantai. Kalau mau naik lantai 18 ya 18 kali berhenti. Jalan-jalan dulu ya. Bandingkan kompleksitas dan pengelolaan mikro peraturan orang Farisi dengan peraturan asli dalam firman Tuhan. Asli firman Tuhan begini ya. Dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Aslinya begini, ini yang asli. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Dengarkan baik-baik ya yang asli. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempatmu. One house, one rule. Hanya ada berlaku satu peraturan untuk semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, baik tuan, majikan, ataupun hamba. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tadi saya katakan, Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 untuk memasuki peristirahatan hari ke-7, hari Sabat. Jadi hari Sabat diciptakan untuk manusia, menikmati hari Sabat tersebut, bukan membebani manusia. Ya, hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hanya tradisi buatan manusia yang mendefinisikan penyembuhan Yesus sebagai pekerjaan. Dia cuma ngomong, angkat tilammu. Nah, jadi ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, dia menantang keyakinan orang-orang Farisi bahwa mereka berasal dari manusia dan bukan berasal dari Tuhan. Ini buatan manusia loh. Ini bukan hukum yang berasal daripada Tuhan, yang berasal dari Tuhan tadi. Kamu nambahin. Alasan lain mengapa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat adalah untuk mengingatkan orang mengapa Allah menetapkan hari istirahat Sabat. Sabat dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi manusia dan juga untuk memuliakan Allah. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Tadi dalam Markus 2 ayat 27. Sabat membantu orang-orang memulihkan diri secara mental dan fisik setelah seminggu bekerja dan mengalihkan fokus mereka dari rutinitas sehari-hari kepada Tuhan. Oleh karena itu, penyembuhan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat sesuai dengan tujuan Allah untuk hari Sabat. Sembuh, mereka memuliakan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ketika dihadapkan pada kuasa Yesus yang tidak dapat disangkal untuk menyembuhkan dan memulihkan, para pemimpin agama melewatkan kesempatan mereka untuk merenungkan
kemungkinan bahwa mereka salah. Kenapa nggak mau merefleksi diri sendiri? Sebaliknya mereka berusaha sekuat tenaga dan memperkuat posisi mereka yang tidak dapat dipertahankan. Sikap keras kepala mereka merupakan pengingat yang baik bagi kita akan perlunya kita memeriksa keyakinan kita dan memastikan bahwa keyakinan kita tersebut adalah keyakinan yang berasal dari Alkitab, sifatnya Alkitabiah dan sejalan dengan firman Tuhan. Perlu kita perhatikan itu di dalam hal ini ya. Nah, apakah Yesus melanggar hukum Sabat? Ini yang highlightnya. Mari kita pelajari sejenak. Injil mencatat beberapa kejadian ketika Yesus menyembuhkan seorang pada hari Sabat. Baik secara private di rumah Petrus, Simon Petrus, ataupun di tempat publik. Lebih banyak di tempat publik. Terjadi di tempat umum, ini masalah. Terjadi keributan. Terjadi tuntutan. Terjadi kemarahan. Tempat pribadi, nggak ada yang ribut. Mereka nggak lihat. Nah, Injil mencatat beberapa kejadian ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Yang pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sedang demam di rumah pribadi Petrus. Jadi bukan di tempat umum. Markus 1 ayat 29 sampai 31. Markus 1 29 sampai 31. Yang kedua, Yesus menyembuhkan juga seorang pria yang telah mati sebelah tangannya di rumah ibadat, tempat umum. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Yang ketiga, seseorang yang terlahir buta di Yerusalem, tempat umum. Yohanes 9 ayat 1 sampai 16. Yohanes 9 ayat 1 sampai 16. Yang keempat, seorang perempuan yang bungkuk punggungnya di rumah ibadat. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Ya. Di sini dia mengatakan dia juga adalah anak Abraham. Yang kelima, seorang penderita penyakit busung air di rumah orang Farisi. Ini bukan di rumah muridnya, di rumah orang Farisi. Mereka benci. Sekarang dilakukan di rumah mereka. Nantang mereka kira-kira. Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Yang keenam, orang yang kerasukan setan di rumah ibadat di Kapernaum. Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 28. Yang ketujuh, yang terakhir di sini ya. Orang lumpuh di tepi kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Ini yang tadi saya slip ngomong bilang Siloam, Bethesda, saya perbaiki tadi. Bethesda di sini ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Setiap kali Yesus menyembuhkan seseorang di depan umum, publik, pada hari Sabat, orang Farisi menuduh dia melanggar hukum Sabat. Matius 12 ayat 10 mencatat itu, Markus 3 2 mencatat itu, Yohanes 5 ayat 14, Yohanes 9 ayat 14 sampai 16 mencatat semua tentang ini. Tanggapan Yesus adalah bahwa dia bekerja sama seperti Bapaknya bekerja. Sebuah jawaban yang tidak menenangkan para pemimpin agama. Yohanes 5 ayat 18 saya kutipkan, saya bacakan Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, menurut peraturan orang Farisi ini, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Apakah Yesus melanggar hukum Taurat, melanggar hukum Sabat? Tidak. Dia melanggar pengertian orang Farisi yang tidak ada artinya. Orang nggak boleh menambahkan kepada apa yang telah tertulis, yang ditulis oleh Allah. Melanggar hari Sabat merupakan dosa. Jadi kita harus bertanya, apakah Yesus benar-benar melanggar hukum Sabat? Ingat ya baik-baik, Allah tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah mengatakan ups. Sekali dia katakan berlaku, sekali tertulis tetap tertulis. Tidak ada yang dapat ditambahkan di sana. Ya, jangan sampai orang Farisi menambahkan ini. Jawaban singkatnya adalah apakah Yesus melanggar? Tidak jawaban singkatnya. Namun berikut ini perlu kita pelajari beberapa latar belakangnya.
Allah menetapkan hari Sabat bagi bangsa Israel ketika dia memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Tadi telah kita baca. Pada hari ketujuh dalam seminggu bangsa Israel harus beristirahat, mengingatkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari dan kemudian beristirahat pada hari ketujuh. Kejadian 21, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Saat diberikan untuk kepentingan orang banyak dan sebagai tanda perjanjian Musa. Nah, pada hari Sabat semuanya beristirahat dan berkumpul, dikumpulkan untuk satu tujuan, beribadah kepada Tuhan. Itu mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. 6 hari dia menciptakan dunia semuanya baik, menyiapkan segala sesuatu bagi manusia, kenangkan itu. Jangan sampai dilupakan atau ditambahkan. Namun seiring berjalannya waktu, perspektif mengenai hari Sabat berubah. Pada zaman Yesus, para pemimpin agama telah menambahkan peraturan dan tradisi yang memberatkan dalam memelihara hari Sabat dan telah meningkatkan peraturan mereka sendiri ke tingkat yang setara dengan instruksi Tuhan. Mereka samakan ini, salah ini. Sedemikian buruknya sehingga ketika murid-murid Yesus memetik dan memakan bulir-bulir gandum saat mereka berjalan melewati ladang, orang-orang Farisi menuduh mereka melanggar hari Sabat karena perbuatan murid-murid Yesus tersebut dianggap memanen dan menggirik. Padahal enggak memanen, enggak menggirik. Mereka hanya mengambil butir gandum tersebut dan menggosok di antara dua tangan. Itu dinilai sebagai menggirik. Salah ya. Yesus tidak melanggar hari Sabat sebagaimana digariskan oleh Allah dalam perjanjian lama. Seperti yang dia nyatakan secara terbuka. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5:17. Bahkan Yesus mengatakan waktu ditanya oleh orang Farisi, hukum mana yang terutama? Dari sekian banyak hukum. Ada 613 hukum tertulis. Disimpulkan dalam 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini 4 hukum yang pertama tentang beribadah kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan 6 terakhir tentang sesama manusia. Karena itulah Yesus menyingkatkan itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan terutama. Dan yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam mengasihi Tuhan, dia katakan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Tentang manusia dikatakan seperti dirimu sendiri. Dia menggenapi ini semua. Baik dia dari sisi Allah yang berubah menjadi manusia, ditunjukkan dari sisi kemanusiaannya bagaimana menggenapi ini. Dengan taat kepada Allah, namun berbelas kasihan kepada manusia, menderita, membayar upah dosa manusia. Ya, mengasihi sesama. Banyak orang Farisi menentang Yesus karena menganggap dia melanggar hari Sabat. Nah, orang-orang Farisi begitu menyamakan standar kekudusan mereka dengan standar Allah. Padahal Alkitab mengatakan kekudusan manusia tidak lebih daripada kain kotor. Sehingga mereka menuduh Yesus melanggar hukum Sabat. Mereka sangat marah atas tindakan Yesus. Namun yang tidak dia patuhi adalah hukum Sabat mereka, orang-orang Farisi ini. Yesus menaati hukum Sabat Allah dan dia tidak melakukan apapun yang melanggarkan ketetapan hukum Sabat seperti yang dimaksudkan dalam 10 perintah Allah. Banyak orang Farisi menentang Yesus. Yesus mengajarkan dengan otoritas, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus menyerukan kemunafikan mereka dengan mengatakan mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Matius 23:3. Ia juga menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dalam kejadian yang melibatkan orang yang tangannya mati, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus dengan nada menuduh. Apakah diperbolehkan menyembuhkan pada hari Sabat? Tadi dia sudah menjawab dengan bertanya, mana yang boleh? Berbuat baik atau berbuat jahat? Ya, mana yang baik? Mana yang boleh? Memberikan kehidupan atau membunuh orang? Tanggapan Yesus penuh logika. Tertulis dalam Matius 12 ayat 11 sampai 12. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? 12.
Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Penuh logika. Yesus menerapkan prinsip Allah yang menginginkan belas kasihan. Dan bukan persembahan seperti yang tertulis dalam Matius 12 ayat 7 tadi. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, bukan? Orang jatuh dalam parit masa dihukum dia 24 jam. Lembu, domba jatuh dalam parit masa dihukum dia 24 jam, dibiarkan di sana. Enggak lah. Sedangkan Matius 12 ayat 7 ini merujuk pada Hosea 6 ayat 6 yang mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hal ini membuat marah orang-orang Farisi dan mereka merencanakan cara untuk membunuh Yesus. Namun Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa, Yohanes 5 ayat 19, untuk tidak mengikuti aturan agama buatan manusia, tapi mengikuti ketetapan Allah. Kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya adalah sebagai berikut. Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Itu yang pertama. Matius 12 ayat 8 tadi. Markus 2 ayat 28 dan Lukas 6 ayat 5. Dengan melakukan hal ini, dengan menyatakan bahwa dia Tuhan atas hari Sabat, Yesus menyatakan dia lebih besar dari hukum dan mempunyai otoritas bahkan atas hukum yang mengatur hari Sabat. Namun dia taat pada ketetapan itu sendiri tanpa melanggarnya, tapi menggenapinya. Yesuslah yang menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Dan Yesus menetapkan hari Sabat. Dia mempunyai wewenang untuk mengesampingkan tradisi dan peraturan orang Farisi yang mereka tetapkan pada hari Sabat. Ini kan peraturan yang kamu tambahkan kepada peraturan yang telah ada yang aku tetapkan. Sekarang aku singkirkan kembali. Engkau tidak berhak menambahkan. Aku Tuhan atas hari Sabat berhak menyingkirkan ketetapan yang kamu tambahkan kepada ketetapan yang aku tetapkan. Kamu nggak ada haknya. Melalui penyembuhan pada hari Sabat, Yesus menunjukkan kebaikan Allah, menyingkapkan kekerasan hati orang-orang Farisi, dan memberikan gambaran sekilas tentang kesembuhan penuh dari dosa yang akan segera dimungkinkan melalui pengorbanannya di kayu salib. See? Hari Jumat jam 3 sore, persis sebelum Sabat. Sebelum hari Sabat, dia harus diturunkan dari salib. Peristirahatan masuk, orang disembuhkan dari dosa mereka. Yesus tidak melanggar hukum Sabat. Di sini kita beristirahat, lepas daripada dosa kita dalam arti true Sabat. Beristirahat dalam Yesus dalam kekekalan yang ditawarkannya. Yesus tidak melanggar hukum Sabat. Sekali lagi, meskipun ia bertindak melawan penafsiran orang Farisi dengan menambahkan ABCD mereka. Dia melanggar hukum orang Farisi, namun dia tidak pernah melanggar hukum Sabat. Dia tidak pernah melanggar hukum Sabat yang ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi. Dan mereka marah. Biarkan aja mereka marah, nggak ada masalah. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat untuk menolong manusia, untuk memuliakan Allah, dan untuk mengingatkan manusia bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2:27 tadi. Sama seperti Sabat awalnya ditetapkan untuk memberi orang istirahat dari pekerjaan mereka dan untuk mengarahkan orang kepada Allah, demikian pula Yesus datang untuk memberikan kita istirahat dari upaya mencapai keselamatan melalui kerja keras kita sendiri yang tidak akan pernah kita capai. Pengorbanannya di kayu salib membuka jalan bagi penggenapan hukum dan kebenaran serta ketenangan bagi semua orang yang percaya kepada karya paripurnanya, His finished work. Amin. Jadi kesimpulan yang terakhir yang saya katakan ini adalah Jesus got to honor His own boundaries about Sabbath. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau terus berbicara, memberikan penjelasan lebih lanjut kepada kami. Teman yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Diberkati pekerjaanmu,
diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil agar Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.